Tawa Presiden Danang masih menggema ketika ruangan VIP itu perlahan kembali sunyi. Tadi ia tertawa sampai bahunya berguncang reaksi spontan ketika Sito Resmi menceritakan kejadian kacau di spa. Dua perempuan yang hampir identik, Sito Resmi yang pingsan karena kaget, dan Rafael yang menerobos masuk sambil menutup tirai dengan panik. Namun setelah gelombang tawa itu surut, hanya keheningan yang tersisa, keheningan yang lain, keheningan yang lebih berat. Sito Resmi merapikan rambutnya yang panjang dan lembut. Gerakannya pelan namun anggun, seperti seseorang yang terbiasa menjaga citra. Ia menarik napas panjang sebelum berbicara. Napas yang menyiratkan bahwa apa yang akan keluar bukan lagi kelucuan, melainkan sesuatu yang jauh lebih serius. Sebetulnya, Aryani itu memang luar biasa, katanya akhirnya. Suaranya tenang, tidak tergesa. Sentuhan tangannya lembut, teknik pijatnya rapi, hampir sempurna. Bahkan ketelitiannya membuatku merasa dia bukan sekadar orang biasa. Danang mengangkat alis. Begitu hebat, dia membuatku tenang. Padahal aku baru saja pingsan, itu tidak mudah. Nada Sito Resmi jujur. Dalam ruangan yang penuh kaca dan marmer itu, ia tampak seperti perempuan yang sedang menimbang masa depan seseorang. Bukan sekadar memuji seorang terapis. Tapi itu masalahnya. Lanjutnya, ia memindahkan duduknya, menyilangkan kaki dengan elegan. Kalau dia ikut ke ibu kota, itu akan jadi bencana. Media kita ganas. Mereka mencabik siapapun yang terlalu dekat dengan lingkaran kekuasaan dan Aryani. Dia terlalu polos, terlalu bersih. Dia tidak akan bertahan. Danang menutup-tutup cangkir tehnya. Menatap istrinya dengan lebih serius. Sito Resmi kemudian menambahkan kalimat yang menjadi titik inti dari kekhawatirannya. Dan kamu tahu bagaimana lelaki di lingkaran politik itu. Mereka melihat perempuan cantik seolah itu hak mereka untuk menggoda. Aryani bisa hancur sebelum sempat mengerti permainan di sini. Danang terdiam sebentar, lalu mengangguk pelan. Sebuah pemahaman muncul di matanya. Seperti seseorang yang akhirnya melihat jebakan yang sebelumnya tak terlihat. Jadi bukan soal enggan membawa dia ke Jakarta, katanya perlahan. Bukan. Sito Resmi menegaskan, ini tentang melindungi dia. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, keheningan yang dipenuhi rasa hormat. Di sudut ruangan, Rafael berdiri kaku, seperti patung penjaga istana. Usianya 32. Tetapi kedewasaan dalam sorot matanya membuatnya tampak lebih tua. Ia tidak bergerak selama percakapan berlangsung. Tetapi matanya jelas gelisah. Beberapa kali, ia tampak seperti ingin berbicara, namun menahan diri. Sito Resmi menoleh kepadanya. Rafael. Hanya satu kata, namun membuat darah pemuda itu terasa lebih dingin. Ya, Ibu, nafasnya tercekat. Jangan kau kira aku tidak melihat bagaimana kau menatap Aryani tadi. Sito Resmi tidak meninggikan suara. Namun ada ketegasan, ada ketajaman. Rafael menelan ludah. Saya tidak bermaksud, saya tidak peduli. Apa maksudmu? Sito Resmi menatapnya lurus. Pandangan seorang perempuan yang telah lama hidup bersama lelaki-lelaki yang menyembunyikan 1000 hal di balik jas mahal mereka. Kau punya istri. Ingat itu, dan ingat janji yang sudah kau buat. Wajah Rafael berubah merah, bukan karena marah, melainkan malu yang mencengkeram kuat. Ternyata, apa yang ia coba sembunyikan, terbaca. Jelas, baik ibu, saya akan meminta maaf pada istri saya dan kepada perempuan itu. Sekarang, tegasnya, Rafael menunduk. Sekarang, ia melangkah pergi, langkah yang cepat namun berat, seolah meninggalkan bayangannya sendiri di belakang. Begitu pintu tertutup, suasana ruangan berubah drastis. Tadi ada tawa, tadi ada percakapan ringan. Namun kini hanya ada ketegangan yang mengendap. Hari, hanya 4 lelaki yang tersisa. Presiden Danang Borman, mantan jenderal yang setengah hidupnya dihabiskan dalam ruang gelap operasi militer. Seorang penasihat senior dan seorang ajudan khusus yang paling dipercaya istana. Borman menatap Danang dengan sorot, bukan sebagai bawahan kepada atasan, melainkan sebagai sesama lelaki yang mengerti bobot rahasia. Kamu lihat tadi Danang? Ucap Borman perlahan. Ya, jawab Danang. Suaranya berat. Rafael, reaksinya tidak normal ketika melihat kemiripan Aryani dan Aryasha. Dia syok, tidak seperti anggota pengamanan biasa. Ajudan menundukkan kepala. Penasihat senior menyilangkan tangan. Suasana gelap
merayap di antara mereka. Ada sesuatu yang lebih besar di balik reaksi Rafael tadi, sesuatu yang menyentuh masa lalu, sesuatu yang bisa mengguncang fondasi kekuasaan. Kamu bisa cek Rafael. Borman melanjutkan. Siapa tahu dia ada hubungan dengan orang yang kita cari itu. Danang tidak langsung menjawab. Ia meletakkan cangkir teh perlahan, seperti seseorang yang hendak memutuskan nasib sebuah negara. Lalu ia mengangguk, pelan, namun mantap. Saya akan memberi izin. Penyelidikan dimulai malam ini. Keempat lelaki itu saling bertukar pandang. Nafas mereka berat. Keputusan itu membawa makna besar. Lebih besar daripada sekadar seorang staf yang terpikat oleh terapis muda. Mereka baru saja menyentuh jalur lain. Jalur berbahaya yang mungkin membuka masa lalu. Setelah penasihat dan ajudan keluar, hanya Danang dan Borman yang tersisa di ruangan itu. Dua pria yang tidak lagi muda, dua pria yang pernah melihat kekuasaan menelan manusia hidup-hidup, dua pria yang tahu bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Kau tahu, ujar Danang. Suara rendah, keponakanmu itu bagus, disiplin, terkendali. Tapi kita harus membantunya sekarang, sebelum terlambat. Borman menatap meja sejenak, jemarinya mengetuk permukaan kayu, kebiasaan lama seorang tentara yang sedang menahan emosi. Rafael itu di panti asuhan sejak usia 5 tahun. Itu keputusan ibunya, ucapnya akhirnya, keputusan yang dibuat untuk menyelamatkan nyawa anak itu. Danang mengangguk, tak menyela. Aku mengambil Rafael sebagai kewajiban. Borman melanjutkan, ayahnya, adikku. Mati muda, aku satu-satunya yang tersisa di keluarga itu. Dan darah Panjaitan ada di tubuh Rafa. Itu bukan darah biasa. Nama itu menggantung di udara. Panjaitan. Sebuah nama yang membawa bayangan perang, politik, dan pengkhianatan. Selama ini Rafael mencari ibunya, lanjut Borman. Ia ingin menemukan perempuan itu, tetapi perempuan yang sama. Mungkin sedang bersembunyi dari hal-hal yang lebih gelap daripada yang anak itu bayangkan. Danang memejamkan mata sejenak, meresapi makna kalimat itu. Lalu, ia berkata, hampir seperti bisikan. Hidupnya terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Jakarta, Sabtu, siang, langit cerah. Kota yang tidak pernah tidur berdetak dengan ritme cepat. Klakson, derap langkah pejalan kaki, dan gemuruh mesin dari ribuan kendaraan yang berlomba-lomba. Di sebuah mansion mewah yang dikelilingi pagar tinggi dan taman rapi, kehidupan kelas elit sedang bergerak pelan. Di belakang rumah, dua anak kecil berlari di halaman. Fabian, 5 tahun, ceria dan penuh energi. Ivana, 3 tahun, berjalan pelan dengan wajah cemberut. Ayo, Ivana, seru Fabian, main bola lagi. Ivana mendorong rambutnya ke belakang dan menggumam kesal. Iana malas. Namun, ketenangan itu pecah oleh suara melengking dari lantai 2. Ambilkan obatku. Obat itu, S.A.T.U.S.A.T.A.N.Y.A, yang buat aku mampu bertahan. Suara itu menggema di seluruh rumah, membuat burung di pepohonan terbang berhamburan. Intan, kepala pelayan, langsung berlari masuk. Ia sudah terbiasa menghadapi teriakan Nyonya Victoria, perempuan tua dengan masa lalu yang penuh luka dan kehausan akan alkohol yang menahun. Intan masuk kamar besar itu. Victoria duduk di ranjang, rambut berantakan, mata merah dan putus asa. Hari masih pagi, Nyonya, ucap Intan lembut. Itu bukan obat. Aku butuh itu, ucap Victoria memukul bantal. Aryasya tidak pernah melarangku, dia malaikatku. Nama Aryasya menggantung di udara. Seketika suhu ruangan terasa lebih dingin. Di bawah, Lukas, suami Aryasya, ia menutup dokumen pekerjaan dan bangkit. Wajahnya mengeras ketika mendengar teriakan neneknya. Tak lama, Intan dari kamar Victoria dengan sorot mata letih. Dia minta minum lagi, tanya Lukas. Tentu saja, jawab Intan lirih. Dia selalu begitu. Baru beberapa detik kemudian, Rista, adik perempuan Lukas, muncul. Tatapannya tajam, licin, dan penuh kompetisi. Di rumah itu, cinta adalah barang mahal. Yang murah adalah luka. Kamar mewah itu sunyi. Aroma lavender dan wadi memenuhi udara. Di sofa empuk,
Aryasya duduk sambil menyalakan rokok. Asap putih menari di depan wajahnya yang terpahat sempurna. Ia menatap keluar jendela, namun pikirannya jauh ke ruang spa beberapa jam lalu. Wajah Aryani muncul begitu jelas dalam ingatannya. Begitu identik, begitu mengganggu. Menarik, gumamnya. Ia seperti bayangan masa mudaku. Ia menyilangkan kaki, ekspresinya berubah. Lebih dingin, lebih licik. Jika aku menukar tempat dengannya, ia tersenyum pelan. Tidak ada yang akan tahu. Asap rokok naik membentuk garis-garis tipis. Senyumnya semakin mematikan. Tapi itu tidak pernah selesai. Di sisi lain kota, Aryani sedang memeluk Aryan. Pelukan yang penuh cinta dari dirinya. Pelukan yang penuh kepentingan dari Aryan. Ketika Aryani bertanya soal pernikahan, wajah Aryan berubah dingin. Menikah? Aku sih siap, tapi ia pergi begitu saja. Seperti biasanya, dan seperti biasanya, Aryani dibiarkan bertanya-tanya. Tanpa disadari, sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari mereka. Di dalamnya, Rafael dan Sitoresmi mengamati. Aku yakin, ujar Sitoresmi pelan, namun dingin. Perempuan itu bisa hancur jika tetap bersama lelaki itu. Ia menoleh pada Rafael. Cari tahu tentang dia. Ada sesuatu dari Loki-Loki itu yang tidak enak. Rafael mengangguk. Ia tidak tahu bahwa pencarian itu akan membuka pintu besar ke masa lalu dan masa depan. Di sisi lain, Rafael duduk sendirian di dalam mobil dinas yang kini terasa terlalu sempit untuk semua beban di dadanya. Ia sudah bertahan-tahan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik reaksi Rafael tadi. Sesuatu yang menyentuh masa lalu. Sesuatu yang bisa mengguncang fondasi kekuasaan. Istrinya pernah menanyakan hal itu dengan suara kecil yang disembunyikan di balik cemburu, takut, dan rasa tidak aman. Kalau ibumu nanti ditemukan, aku ini apa di hidupmu? Pertanyaan itu menghantam Rafael lebih keras daripada amarah komandan manapun. Ia sayang istrinya. Ia tidak pernah berniat membuat perempuan itu merasa kurang. Tapi kerinduan pada ibu yang tak pernah ia kenal. Selalu kembali, selalu menekan, bersambung.